Saudara-saudara terkasih, di tanah air Tuhan Yesus sampailah sekarang di situs yang dipercaya secara tradisi sebagai kapel kenaikan Yesus ke surga atau disebut juga Chapel of the Ascension. Masuk dalam seri gereja-gereja yang berada di Bukit Zaitun, Yerusalem. Yang akan kita bahas di video-video berikutnya antara lain adalah Gereja Bapa Kami, Gereja Tuhan Menangis, Taman Getsemani, Gereja Segala Bangsa. Jangan lupa ikuti terus ya kisah-kisah berikut. Injil memberitakan bahwa 40 hari sesudah kebangkitannya, Yesus mengajak para murid ke Bukit Zaitun, dan di salah satu tempat, ia terangkat ke surga sambil memberkati mereka. Kisah Para Rasul, bab 1, ayat 6-11. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Dan mengenai kenaikan Yesus, ada juga di Injil Lukas bab 24 ayat 50-51. Kapel kenaikan Yesus sangat mungil, berbentuk segi 8, bagian dari kompleks yang lebih besar yaitu gereja, biara ortodoks Yunani, dan masjid Islam. Di dalam kapel terdapat sebuah batu yang dipercayai terdapat bekas pijakan kaki Yesus. Legenda mengaitkan kapel itu dengan Santa Helena, Konstantinus Agung yang selama ziarah ke Tanah Suci, ia mengidentifikasi 2 tempat di Bukit Zaitun. Itu tempat kenaikannya dan gua yang terkait dengan ajaran doa Bapa Kami, dan memerintahkan pembangunan di kedua tempat suci itu. Setelah beberapa kali hancur karena perang, tempat ini menyisakan bentuk dinding luar segi 8 ukuran 12 x 12 meter yang mengelilingi kapel bagian dalam berukuran 3 x 3 yang juga segi 8 atau oktagonal, Wood Martyrium yang masih berdiri sampai sekarang. Kapel ini sebetulnya dibangun dengan atap terbuka sesuai dengan kisah kenaikannya ke surga. Sekitar tahun 1187 ketika dikuasai oleh Muslim, kapel itu dikonversi ke masjid. Dibuatlah tutupnya berbentuk kubah dan mihrab dipasang di dalamnya. Itu di dalam kapel mungil ini hanya dapat digunakan untuk misa 2 kali dalam setahun, saat perayaan kenaikan Yesus ke surga yang jatuh pada tanggal yang berbeda antara gereja timur dan barat. Di tempat ini pula di kitab suci disebutkan yang pertama, Yesus menyerukan peringatan tentang akhir dunia, Matius bab 24, tentang penyertaannya sampai akhir dalam menghadapi tantangan, guncangan iman, dan berbagai peristiwa dahsyat, dan kemuliaannya kedatangannya kembali. Kedua, terangkat ke surga, Yesus meyakinkan para rasul bahwa ia berasal dari Bapa, kembali kepada Bapa, namun ia yang pada saat naik ke tempat tinggi membawa para tawanan. Efesus bab 4 ayat 8. Membebaskan umatnya dari kuasa kegelapan dan masuk ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Kolose bab 1 ayat 13. Ketiga, ia akan mempersiapkan tempat bagi kita sekalian. Yohanes bab 14 ayat 2-3. Keempat, para rasul harus menjadi saksinya memberitakan kerajaan Allah. Lukas bab 22 ayat 25-26. Kelima, kerajaan, damai, keadilan, kasih ada di antara dunia. Lukas bab 17 ayat 20-21 dalam pimpinan Roh Kudus.
Dari bukit ini para rasul kembali ke Yerusalem, tidak lagi takut, cemas, tetapi dengan sukacita dan keberanian. Inilah kebenaran itu, sebab Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang kembali.